Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Basilika Yohanes Lateran. Basilika ini dulunya adalah benteng yang dalam masa kekaisaran Romawi yang dibangun pada zaman Septimus Severus pada tahun 1094. Dan pada zaman Kaisar Konstantinus Agung, gereja benteng ini dipugar dan kemudian dijadikan sebuah gereja dan kemudian menjadi basilika dan kemudian diserahkan kepada gereja. Dan juga di samping benteng ini ada juga istana yang diubah oleh Konstantinus menjadi tempat tinggal istrinya. Dan kemudian setelah dipugar, gereja ini didonasikan kepada uskup Roma dan dipakai menjadi tempat pertemuan para uskup pada tahun 313. Pada saat itu juga pada tahun 300 itu abad 3 ke abad keempat, setelah dipugar, Paus Sylvester meresmikan gereja Lateran itu sebagai Basilika Lateran dan menggantikan rumah tempat tinggal istrinya menjadi Domus Dei, rumah Allah, dan didedikasikan kepada Kristus Sang Penebus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa artinya kita merayakan pemberkatan Basilika ini? Basilika ini adalah gereja yang memang dibuat, diperuntukkan untuk Paus sebagai uskup Roma, dan itu berarti juga gereja ini adalah semacam gereja paroki induk di seluruh dunia. Dan di dalam gereja atau basilika ini adalah tempat untuk berjumpa, sebenarnya tempat berjumpa dengan Tuhan. Kita sadar bahwa gereja adalah dipakai menjadi tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi juga menjadi tempat bertemunya orang-orang beriman untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesamanya. Dan tentu dalam perjalanan gereja, perjalanan juga hidup kita menyadari bahwa gereja selalu dibuat agak lebih luas, karena tujuannya adalah untuk menampung banyak orang, mau melambangkan gereja itu juga seperti Allah yang ingin menerima semua orang, ingin kemudian menyatukan semua orang. Karena itu kita merayakan pemberkatan Basilika Yohanes Lateran ini, kita juga merayakan misteri iman kita, bahwa kita sebagai orang Katolik itu ada di dalam satu kesatuan dengan juga di bawah pemimpin uskup Roma, yaitu Paus, yang menjadi pemersatu kita sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, gereja menjadi lambang atau menjadi tempat orang berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan sesama orang beriman. Tapi kita melihat bahwa kadang-kadang karena kita bertemu dengan manusia-manusia yang punya kelemahan kekurangan, tak jarang juga di dalam gereja akhirnya juga yang kita jumpai ada banyak hal yang membuat kita tidak lagi melihat kehadiran Tuhan dan tidak lagi melihat kehadiran sesama sebagai juga kehadiran Tuhan. Dan juga kita kadang-kadang di dalam gereja juga tidak melulu mencari Tuhan atau tidak melulu kita mengamalkan iman. Karena itu terjadi juga seringkali di dalam gereja terjadi banyak perbenturan, banyak konflik-konflik, karena semua kemudian di situ ada kepentingan-kepentingan yang tidak melulu melayani Tuhan dan melayani sesama, tapi juga melayani diri sendiri, sehingga kita bisa melihat suasana di dalam gereja yang kemudian orang Jawa mengatakan sumpek, karena kemudian ada banyak kepentingan di situ yang membuat orang itu menjadi tidak kerasan. Dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita dengarkan bagaimana Yesus mengubrak-abrik bait Allah.
Karena di dalam bait Allah itu banyak orang, banyak kepentingan berkumpul. Pada awalnya memang bait Allah dipakai untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Tetapi di situ mulai ramai karena banyak orang berjual beli atau menukar uang, dan untuk apa? Untuk mereka membeli persembahan dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada banyak keributan, ada banyak kemudian keramaian yang menjadikan bait Allah bukan lagi tempat berjumpa dengan Tuhan, tetapi justru orang berdagang, orang kemudian tukar-menukar, orang datang ke situ bukan untuk mau datang kepada Tuhan, tetapi datang ke situ dia mau berdagang. Di situ dia datang mau kemudian mencari uang dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat bait Allah menjadi tempat yang tidak nyaman juga untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan dikatakan cinta akan rumahku menghanguskan aku. Cinta akan rumahnya membuat Yesus kemudian mengobrak-abrik, membolak-balikkan meja-meja penukar uang dan mengusir orang-orang yang di situ punya kepentingan-kepentingan dari gereja. Dan disitulah kita menyadari juga bahwa perlu juga kita sebagai gereja, dalam gereja juga perlu terus kita memperbaharui diri kita, memperbaharui hidup kita. Karena gereja bukan pertama-tama gedung fisik, tetapi juga persekutuan umat itu, dan juga diri kita sendiri juga adalah bait Allah. Kita harus terus-menerus memperbaharui diri kita. Ada ungkapan Ecclesia Semper Reformanda, artinya gereja harus terus mereformasi, gereja harus terus-menerus kemudian memperbaharui diri, supaya peranan gereja yang menjadi tempat berjumpa dengan Allah dan tempat kemudian berjumpa satu sama lain sebagai orang-orang beriman untuk saling mengasihi, saling melayani, saling memberikan diri, menjadi sungguh-sungguh juga tempat yang nyaman, seperti di mana Tuhan menerima semua orang di dalam dirinya. Demikian juga gereja menjadi tempat di mana setiap orang juga merasakan, mengalami bahwa Tuhan pun mengasihi juga dirinya. Karena itu juga kita perlu selalu memperbaharui hidup kita, sehingga kita pun sebagai juga pribadi, secara pribadi, kita pun juga membuat ruang di dalam hidup kita, menjadikan semua orang itu juga merasa kerasan, merasa di tempatnya, di rumahnya sendiri, merasa juga bahwa Tuhan juga mencintai di situ. Dan tentu ada banyak kepentingan-kepentingan yang perlu kemudian juga kita singkirkan dalam juga kehidupan kita, dalam hati kita, seperti kepentingan diri sendiri, mencari puja-puji yang sia-sia dan lain sebagainya. Karena di dalam gereja kita harus sungguh-sungguh mampu menghadirkan juga Allah yang mau mengasihi semua orang, dan kita juga sungguh-sungguh sebagai pribadi dan sebagai persekutuan kita harus menjadikan gereja pertama-tama adalah rumah, home, yang kemudian semua orang bisa berkembang, bertumbuh kembang di rumah itu menjadi orang-orang yang beriman. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hanya dengan demikianlah gereja sungguh-sungguh menjadi tanda persatuan, tanda persekutuan, tanda juga kasih Allah bagi semua orang. Semoga kita terus selalu memperbaharui diri kita dan memperbaharui relasi kita sebagai persekutuan umat Allah. Tuhan memberkati.